Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita hingga hari ini, hingga saat ini. Allah Subhanahu wa taala insyaallah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan, dengan bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Kedua kalinya sholawat beriringkan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya mendambakan dan merindukan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Bapak ingin berpesan kepada kalian bagaimana kita sebagai seorang muslim menghadapi dan menyambut datangnya bulan yang suci, bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang lainnya, yaitu bulan Ramadan. Tentunya kita sebagai seorang muslim harus mempersiapkan segalanya. Yang pertama adalah dalam menghadapi situasi seperti ini, tentunya tarhib Ramadan yang kita lakukan, yang biasanya di sekolah kita lakukan di masjid atau di aula, tapi kali ini qadarullah kita bisa melakukan tarhib Ramadan dengan cara online. Dan mudah-mudahan dengan cara online ini tidak mengurangi rasa kita sebagai seorang muslim untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Anak-anakku yang berbahagia, kita sebagai seorang muslim tentunya harus bangga dan merasa bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kepada kita pahala, akan selalu memberikan ganjaran kepada kita, baik itu ketika kita menerima kenikmatan maupun kita sedang menerima ujian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya seorang muslim, seorang mukmin itu tidaklah pernah merugi. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepadanya, maka dia hadapi kenikmatan itu dengan rasa syukur, dan dengan syukur itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran dan pahala kepadanya. Dan begitupun ketika seorang muslim, seorang mukmin mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, tentunya seorang muslim dan mukmin menghadapi cobaan dan ujian itu dengan rasa sabar. Dan dengan sabar itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, akan memberikan ganjaran kepada kita. Maka sebagai seorang muslim, apapun keadaannya, kenikmatan itukah yang kita dapatkan, atau ujian itukah yang kita terima, atau cobaan itukah yang kita hadapi, insya Allah sebagai seorang muslim kita telah tahu cara menghadapinya, dan dengan cara menghadapi dengan sabar dan syukur itu Allah Subhanahu wa taala akan menerima ganjaran dan pahala kepada kita. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan umur yang panjang, sehingga kita bisa melakukan atau bisa berpuasa Ramadan sebulan penuh dari awal hingga akhir. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, sebagaimana ketika kita mendengarkan berita atau mendapatkan informasi bahwasanya ada teman kita atau saudara kita yang kita anggap paling senior, yang kita anggap paling berjasa kepada kita, kemudian dia memberitahu kepada kita, atau guru kita lah, atau orang yang terkenal lah di tempat tersebut, mengabarkan kepada kita ingin berkunjung dan ingin datang kepada kita. Tentunya kita
akan mempersiapkan segalanya untuk menyambut kedatangan orang tersebut. Mulai dari rumah yang bersih, mulai dari pakaian yang rapi, mulai dari sesajian yang enak, sesajian yang mantap. Jangan sampai ketika orang tersebut datang kepada kita dan menerima dan menyantap sajian kita, kemudian ada kesan, aduh sajiannya kurang enak, atau masuk ke rumah kita kemudian kelihatan rumah kita kumuh dan kotor. Tentunya kita mempersiapkan hal-hal untuk menyambut tamu atau orang tersebut. Dan begitu pun kita sebagai seorang muslim. Dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya puasa bulan Ramadan itu adalah kewajiban bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Selanjutnya, apa yang terus kita persiapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan? Yang pertama, kita harus mempersiapkan i'dadul ilmi, mempersiapkan ilmu. Bagaimana kita mengetahui bahwasanya Ramadan, puasa Ramadan itu adalah sebuah kewajiban kita. Kemudian kita mengetahui apa sih amalan-amalan yang harus kita kerjakan pada bulan Ramadan. Apa sih amalan-amalan sunnah yang harus kita kerjakan pada bulan Ramadan. Dan kita jauh juga apa sih yang membatalkan apa yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan. Tentunya kita harus persiapkan dengan ilmu yang matang. Kita mengetahui puasa Ramadan itu apa. Apakah sebuah kewajiban bagi seorang muslim dan mukmin? Apakah hanya sekedar diwajibkan kepada orang-orang yang mampu saja? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang atau kaum-kaum sebelummu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, tentunya kalian kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 udah banyak mendapatkan ilmu, mendapatkan informasi tentang apa itu bulan Ramadan. Dan Bapak tidak menjelaskan banyak apa itu bulan Ramadan, apa itu puasa di bulan Ramadan, apa kedudukannya di dalam agama Islam, apakah itu wajib dan sebagainya. Tapi yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana kita mengetahui ilmu itu semua serta kita praktekkan di dalam bulan Ramadan nanti. Yang kedua, setelah i'dadul ilmi, yaitu i'dadul jismi, kita persiapkan kesehatan kita. Kita persiapkan kondisi fisik kita. Kita persiapkan matang-matang jasmani kita untuk menyambut datang bulan Ramadan. Kenapa? Karena ketika kita tidak mempersiapkan jasmani kita, tidak mempersiapkan fisik kita untuk menyambut datang bulan Ramadan, maka kita akan mengerjakan puasa bulan Ramadan dengan tidak semangat dan lemah. Selanjutnya, setelah i'dadul jismi, yaitu i'dadul ruhi, mempersiapkan ruhiyah kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Apa yang dimaksud ruhiyah? Ya, kita perbanyak istighfar, kita perbanyak taubat, kita perbanyak doa untuk supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ruhiyah kita yang baik, kemudian memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu menjalankan kebaikan, untuk selalu menjalankan amal-amal soleh untuk tabungan kita di yaumil akhir. Sebelum baca tutup, ada sedikit hadis yang sering disampaikan pada bulan Ramadan dan sebelum bulan Ramadan, bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan atau puasa atau amalan yang dimana ganjarannya itu untuk Allah Subhanahu wa taala langsung. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi.
Sesungguhnya semua amal perbuatan manusia itu akan diberikan ganjaran untuknya kecuali puasa. Dan puasa itu adalah ganjarannya untukku, untuk Allah Subhanahu wa taala, dan akulah yang akan memberikan ganjaran tersebut. Anak-anakku yang berbahagia, demikianlah isi tarhib Ramadan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat menyelesaikan masalah yang ada di dunia ini, terutama masalah yang ada di negara kita, yaitu COVID-19. Karena COVID-19 atau virus COVID-19 itu adalah makhluk Allah, dan Allah lah yang hanya bisa menghilangkan makhluk Allah itu atau virus tersebut dari muka bumi ini. Baiklah, Pak Joko berpesan, gunakan waktunya sebaik-baiknya pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan puasa bulan Ramadan dengan khidmat dan dengan khusyuk. Itu aja yang bisa Pak Joko sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, karena semua kekurangan itu datangnya dari pribadi dan semua kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.